Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini, kita akan membahas mengenai integral lipat 2 pada koordinat polar. Kenapa kita perlu membahas integral lipat 2 dalam koordinat polar? Salah satu alasannya adalah untuk mempermudah perhitungan kita. Kita tahu untuk beberapa kurva persamaannya itu lebih sederhana jika dinyatakan dalam koordinat polar. Sebagai contoh, misalkan kita ingin menghitung integral lipat 2 atas daerah yang melibatkan persamaan lingkaran. Misal lingkaran jari-jari 2. Dalam koordinat kartesius, persamaannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Nah, untuk menghitung integral lipat 2 atas daerah yang melibatkan lingkaran seperti ini, misalkan kita pandang daerah pengintegralannya sebagai daerah y sederhana, maka kita perlu menyatakan y itu sebagai fungsi dalam x. Dalam hal ini y sama dengan akar dari 4 min x kuadrat. Sehingga nanti batas-batas pengintegralannya akan melibatkan bentuk akar seperti ini. Nah, kalau kita nyatakan lingkaran ini dalam koordinat polar, bentuknya itu akan jauh lebih sederhana, yaitu R sama dengan 2. Sehingga ketika kita menghitung integral lipat 2-nya dalam koordinat polar, batas-batas pengintegralannya akan lebih sederhana juga. Nah, sebelum kita membahas integral lipat 2 dalam koordinat polar lebih lanjut, kita akan coba ingat kembali bagaimana menghitung volume benda di bawah permukaan Z sama dengan Fx, Y, dan di atas daerah persegi panjang R. Untuk menghitung volume benda tersebut, kita melakukan partisi untuk persegi panjang R ini menjadi daerah persegi panjang yang lebih kecil. Untuk satu daerah persegi panjang, misalkan persegi panjang RK, kita bentuk balok, di mana tingginya bisa kita ambil dengan nilai F di suatu titik contoh. Misalkan titik contohnya adalah X kabar, Y kabar. Maka tinggi balok itu akan sama dengan nilai F di titik tersebut. Nah, volume dari balok pada partisi RK ini, kita sebut delta VK, itu akan sama dengan luas alas kali tinggi, gitu ya. Tingginya adalah F di titik X kabar, Y kabar, dikali luas alasnya. Sebut luas alasnya adalah delta AK, di luas partisi ke K ini. Nah, volume benda di bawah permukaan Z sama dengan Fx, Y ini dapat diaproksimasi dengan menghitung jumlah semua volume balok yang terbentuk, yaitu yang kita sebut dengan jumlah Riemann. Jadi volume bendanya itu dapat diaproksimasi dengan jumlah Riemann sigma K1 sampai N F X kabar Y kabar kali delta AK. Nah, ketika kita mengambil banyaknya partisi itu menuju tahingga atau diagonal dari setiap partisi itu mendekati 0, atau kita nyatakan dengan limit norm P itu mendekati 0, kita akan dapatkan volume yang sesungguhnya, yaitu double integral atas R ya, Fx, Y, dA. Nah, kita akan melakukan hal yang serupa dalam koordinat polar. Dalam koordinat kartesius, kita membagi daerahnya menjadi persegi panjang. Nah, dalam koordinat polar, kita akan bagi daerah pengintegralan kita itu menjadi daerah yang kita sebut sebagai persegi panjang polar. Nah, apa itu persegi panjang polar? Jadi persegi panjang polar itu adalah persegi panjang dalam koordinat polar yang kita definisikan sebagai himpunan titik-titik R, theta ya, di mana R-nya itu terletak di antara R sama dengan A dan R sama dengan B. Di antara dua lingkaran ya, jari-jari A dan jari-jari B, kemudian theta-nya terletak antara alfa dan
beta. Di sini kita mensyaratkan A-nya lebih besar sama dengan 0, kemudian nilai tetanya terletak antara 0 sampai 2 pi, atau beta min alfanya lebih kecil sama dengan 2 pi. Nah, kalau kita gambarkan daerah persegi panjang polar ini, kita gambarkan di mana sumbu polar itu berimpit dengan sumbu X positif ya. Maka gambarnya kurang lebih kita punya di sini bagian dari lingkaran jari-jari A ya. Ini adalah R sama dengan A. Kemudian kita juga punya itu R sama dengan B. Kemudian daerahnya, tetanya terletak antara alfa dan beta. Maka kita punya garis dari titik pusat, garis lurus ya. Gitu. Maka ini adalah teta sama dengan alfa. Kemudian kita punya ini adalah teta sama dengan beta. Maka daerah yang diarsir hijau inilah yang kita sebut sebagai daerah persegi panjang polar. Nah, ingat kembali hubungan antara koordinat polar dengan koordinat kartesius, di mana kita punya X itu akan sama dengan R cosinus theta, kemudian Y-nya sama dengan R sinus theta, hubungan antara X kuadrat dan XY dan R-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, dan tangen tetanya itu sama dengan Y per X. Nah, ketika kita ingin menghitung integral lipat 2 untuk fungsi Z sama dengan Fx, Y, maka kita perlu mengubah fungsinya atau permukaannya ke dalam koordinat polar. Jadi, Z sama dengan Fx, Y ini kita ubah ke dalam koordinat polar, maka akan menjadi F dalam R cosinus theta, R sinus theta. Atau dalam hal ini kita sebut sebagai fungsi baru F besar dalam R dan theta. Nah, sekarang kita ingin menghitung integral lipat 2, gitu ya, atas daerah yang berupa persegi panjang polar ini untuk fungsi f r, theta. Dalam hal ini kita ingin mencari apa dA kita gitu. Idenya sama dengan dalam koordinat kartesius, kita membagi daerah persegi panjang polar ini menjadi daerah persegi panjang polar yang lebih kecil. Jadi kita tarik garis yang membagi daerah R ini menjadi daerah persegi panjang polar. Kemudian lingkaran-lingkaran yang membagi daerah R ini. Sehingga kita akan dapatkan daerah persegi panjang polar yang lebih kecil. Kita sebut misalkan satu partisi ini sebagai partisi ke K. Kalau saya gambarkan kembali partisi RK ini, maka dia akan menjadi daerah yang terbentuk kurang lebih seperti ini gitu ya. Di mana kalau saya lanjutkan garis ini ke titik pusatnya, kita punya 2 juring, di mana juring yang lebih besar ini kita sebut sebagai juring dengan jari-jari RK, kemudian yang lebih kecil adalah juring dengan jari-jari RK min 1. Kemudian daerah ini dibatasi juga dengan garis, di mana garis yang pertama itu adalah theta sama dengan kita sebut sebagai theta K min 1, dan yang kedua itu adalah theta sama dengan theta K. Jadi kalau saya tuliskan dalam bentuk himpunan, daerah partisi RK ini adalah himpunan R, theta, di mana R-nya terletak antara RK dan
RK-1 dan RK gitu ya. Kemudian tetanya terletak antara theta K-1 sampai theta K. Nah, daerah RK ini mempunyai luas, kalau kita perhatikan, itu merupakan selisih antara juring yang besar dengan juring yang kecil. Jadi kalau saya hitung luas RK gitu ya, A, RK, luas daerah RK, itu adalah selisih dari luas juring dengan jari-jari RK dikurang luas juring dengan jari-jari RK-1. Ingat rumus luas juring ya, luas juring itu adalah bagian dari lingkaran. Kalau kita punya di sini sudutnya adalah theta, kemudian jari-jarinya adalah R, maka luas juring ini itu sama dengan dia merupakan bagian dari lingkaran, jadi theta per 2pi kali luas lingkarannya adalah PR kuadrat. Sehingga kita punya rumus luas juring itu adalah setengah theta R kuadrat. Nah, untuk partisi RK ini mempunyai sudut theta K dikurang theta K-1, atau ini kita sebut sebagai delta theta K. Jadi juring besar dan juring kecil itu mempunyai besaran sudut yang sama. Maka luas daerah RK ini akan sama dengan setengah delta theta K dikali jari-jarinya adalah RK kuadrat dikurang setengah delta theta K, jari-jari yang kecilnya adalah RK-1 kuadrat. Atau ini bisa kita sederhanakan menjadi setengah kali RK kuadrat dikurang RK-1 kuadrat kali delta theta K. Kita bisa tulis ulang menjadi RK kuadrat dikurang RK-1 kuadrat itu menjadi RK plus RK-1 dikali RK min RK-1 kali delta theta K. Yang ini itu merupakan rata-rata jari-jari dari daerah RK. Jadi RK itu dibatasi oleh juring yang jari-jari panjangnya RK, jari-jari yang pendeknya RK-1. Kita sebut ini sebagai RK bar, rata-rata jari-jari daerah RK. Kemudian kita punya di sini RK dikurang RK-1, itu delta RK, dan kita masih punya delta theta K. Sehingga satu partisi RK ini mempunyai luas RK bar kali delta RK kali delta theta K. Nah, ketika kita punya daerah RK, kita bisa bentuk benda dengan alasnya RK gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan, kurang lebih seperti ini RK-nya, maka kita bisa bentuk benda di mana alasnya adalah RK, dan kemudian kita bisa ambil tinggi dari benda ini sama seperti sebelumnya dengan mengambil satu titik contoh. Misalkan titik contohnya adalah RK bar theta K bar. Sehingga tinggi dari benda ini adalah nilai fungsi F di RK bar dan theta K bar. Sehingga satu partisi ini akan mempunyai volume delta VK itu sama dengan tinggi kali alasnya. Alasnya adalah RK bar delta RK kali delta theta K. Sama seperti halnya di koordinat kartesius, maka volume di bawah permukaan Z sama dengan Fx, Y itu bisa kita aproksimasi dengan jumlah Riemann. Jumlah Riemann-nya dalam hal ini adalah sigma K1 sampai N, F besar di sini ya, RK bar
theta K bar, RK bar, delta RK, delta theta K. Sehingga ketika kita mengambil banyaknya partisi itu menuju tahingga, itu akan menjadi volume yang sesungguhnya, yaitu integral atas daerah R, F, R, theta, R, dr, d, theta. Kita bisa lihat bahwa ketika kita menghitung volume benda di bawah permukaan Z sama dengan Fx, Y, atau yang dinyatakan dalam koordinat polar menjadi F besar dalam R theta ini, kita akan dapatkan dA kita itu adalah R dr d theta. Jadi integral atas R Fx, Y, dA ini dalam koordinat polar itu akan menjadi, kalau saya tuliskan dalam fungsi awalnya gitu ya, R cosinus theta, R sinus theta. Di sini kita punya R dr d theta. Perhatikan ada faktor R muncul dalam integral kita. Nah, faktor R ini itu muncul akibat kita melakukan transformasi dari koordinat kartesius, yaitu dalam XY ke koordinat polar dalam R dan theta. Nah, ketika kita melakukan transformasi variabel akan ada faktor pengalinya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai transformasi variabel, itu akan dibahas di subbab selanjutnya. Selanjutnya kita akan coba contoh. Kita akan menentukan volume benda pejal di atas persegi panjang polar R, yaitu himpunan R theta, di mana R-nya terletak antara R sama dengan 1 dan R sama dengan 3, kemudian theta-nya terletak antara 0 sampai pi per 4, dan bendanya di bawah permukaan Z sama dengan E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat. Pertama, kita akan coba gambarkan daerah pengintegralannya terlebih dahulu. Jadi kita punya daerah R ini dibatasi oleh lingkaran jari-jari 1. Ini saya gambarkan untuk kuadran pertama dulu. Kuadran pertama ya, karena nanti tetanya hanya dari 0 sampai pi per 4. Kemudian kita punya lingkaran jari-jari 3. Jadi yang ini adalah R sama dengan 1, dan yang di luar ini adalah R sama dengan 3. Kemudian tetanya dibatasi dari theta sama dengan 0. Di sini kita punya theta sama dengan 0, dan theta sama dengan pi per 4. Kurang lebih theta sama dengan pi per 4 adalah yang ini. Maka yang di arsir hijau inilah daerah pengintegrasian kita. Ini adalah daerah R kita. Nah, untuk menghitung volume benda pejal di atas R ini dan di bawah permukaan Z sama dengan E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat, sebelumnya kita bisa hitung menggunakan koordinat kartesius, yaitu double integral atas R, Fx, Y-nya adalah E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat, dA, gitu ya, di mana dA-nya bisa dx dy atau dy dx. Nah, untuk menghitung integral E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat terhadap dx ataupun terhadap dy, itu akan sulit kita lakukan. Nah, dengan mengubahnya ke dalam koordinat polar, maka kita bisa menghitung integral ini. Jadi, kita punya permukaannya adalah Z sama dengan E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat. Dalam koordinat polar itu menjadi Z sama dengan E pangkat R kuadrat. Sehingga dalam koordinat polar, volumenya itu menjadi double integral, fungsinya adalah E pangkat R kuadrat, dA-nya adalah R dr d theta. Jangan lupa kita punya faktor R di sini.
Nah, batas untuk R, kita bisa lihat daerah persegi panjang R ini, R-nya itu bergerak dari R sama dengan 1 sampai R sama dengan 3. Sehingga batasnya untuk R adalah 1 sampai 3. Kemudian untuk theta itu bergerak dari 0 sampai pi per 4. Sehingga kita tinggal hitung integral ini menggunakan integral berulang. Kita coba hitung. Integral ini akan menjadi integral 0 sampai pi per 4. Lihat di sini ada R dr. Maka kita bisa tuliskan integral ini menjadi integral 1 sampai 3 E pangkat R kuadrat D R kuadrat D theta, tapi kita harus kalikan dengan setengah. Betul ya, karena dr kuadrat itu adalah 2R dr, yang kita punya hanya R dr. Sehingga ini akan sama dengan setengah integral 0 sampai pi per 4. Integral E pangkat R kuadrat terhadap R kuadrat adalah E pangkat R kuadrat. Batasnya adalah 1 sampai 3. Sehingga ini menjadi setengah kali integral 0 sampai pi per 4. Kita masukkan batas-batasnya, batas untuk si R ya, menjadi E pangkat 9 dikurang E D theta. Dan ini kita integralkan terhadap theta, kita akan peroleh E pangkat 9 min E dikali theta. Di mana batasnya adalah 0 sampai pi per 4. Kalau kita substitusi batas-batasnya, kita akan peroleh setengah kali pi per 4 E pangkat 9 min E, atau pi per 8 kali E pangkat 9 min E. Untuk contoh berikutnya, kita akan coba di mana daerah pengintegralannya itu merupakan daerah yang lebih umum, di mana kita bisa pandang sebagai daerah R sederhana dan theta sederhana. Kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.